tuntutan adat yang tadinya begitu muluk, ketat, Ya, bisa tekuk dan menjadi mudah kompromi ya. kalau sudah ada anak itu. Jumpa lagi di podcast Kana bersama dengan Pastor Dusia Silaban. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sampai maut, sampai kematian yang benar-benar menceraikan. Allah membenci yang namanya perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat tidak bisa menikah lagi. Selama istri masih hidup, suami terikat tidak bisa menikah lagi. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Inilah dasar-dasar pernikahan Kristen. Bapak Ibu teman-teman semuanya, aku mau mengumumkan Natal Dulos Production kita adakan hari Minggu 8 Desember jam 5 sore di Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Tepatnya di Hotel Haris lantai 5. Mari hadir bersama dengan keluarga besar. Bagi Bapak Ibu yang rindu mendukung podcast Kana, Bapak Ibu bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur melalui nomor yang sudah tertera di bawah ini. Hari ini di studio sudah hadir Kakak Beta, asli dari Kakak BK, asli dari Alor ya. Wow, hari ini kita akan banyak berbincang-bincang seputar adat istiadat atau tradisi-tradisi di Alor. Betul ya? Karena ternyata ada keunikan-keunikan ya di Alor ya. Betul. Boleh ceritakan sedikit bagaimana Kakak? Adat di Nusa Tenggara khusus Alor ya. Di Alor itu runutan adat. Kita bicara adat berarti bicara orang kawin. Orang menikah. Posisi adat dalam runutan orang kawin di Alor itu pertama orang saling kenal. Kemudian sepakat dan menikah. Ya. Oke? Ya. Urusan kedua yang kata sepakat ini Ya. ada prosesnya. Prosesnya seperti apa? Pertama, penyelesaian dulu secara adat. Baru legalisasi oleh gereja dan pemerintah. Jadi adat dulu nomor satu. Adat dulu nomor satu. Oke. Tidak ujuk-ujuk menikah tanpa penyelesaian adat. Bisa bahaya. Oke. Jadi masih sangat kuat sekali adatnya ya? Sangat kuat. Oke. Entah penyelesaian adatnya itu bersifat formalitas atau harus sesuai runutan yang ditentukan. Harus adat dulu. Adat dulu ya? Adat dulu. Jadi kalau adat tidak selesai, pemberkatan bisa tidak terjadi? Bisa digantung sampai puluhan tahun. Bisa digantung? Bisa digantung. Tetapi keduanya sudah satu rumah gitu? Sudah satu rumah. Dan itu nggak masalah? Sering itu menjadi cemoohan. Ketika kalau ada pendeta yang aktif mengkoreksi masyarakat. Ya. Jemaat-jemaat yang kemudian hidup sudah berumah tangga dan kemudian belum menikah, itu menjadi bahan yang kadang-kadang itu dijadikan bahan koreksian di mimbar. Jadi bahan khotbah seperti itu. Bahan khotbah. Disampaikan kepada jemaat. Disampaikan kepada jemaat. Bahkan selesai ibadah, biasanya ibadah minggu. Dulu sekali itu saya itu masih ingat tahun 90-an. Ibadah gereja di Alor punya tren tersendiri. Uniknya itu setelah ibadah minggu selesai, ibadah pulang, nanti di pelataran gereja itu, itu momentumnya pendeta atau penatua gereja, nanti ditambah lagi oleh kepala desa, RT RW, akan sidang rakyat. Sidang rakyat? Di pelataran gereja. Di dalam gereja nih? Pelatarannya. Oke. Setelah ibadah. Oke. Sidang seperti apa? Sidang itu dia akan ulas tentang apa yang sudah terjadi seminggu terakhir ini, siapa selisih dengan siapa, bagaimana selesaikannya,
dalam satu lingkungan. Karena memang hanya hari Minggu saat itu dalam tahun 90-an, hanya hari Minggu momen masyarakat itu kumpul satu tempat. Di gereja. Di luar urusan-urusan lain ya. Itulah momen yang dimanfaatkan Momen oleh yang gereja. dimanfaatkan oleh gereja, kadang oleh lembaga desa, kemudian sosialisasi atau macam ya sidang rakyat itu. Iya. Bagus sebenarnya ya. Bagus. Ya, bagus. Tapi kadang-kadang bikin ilfil jemaat. Kenapa? Kalau ada jemaat yang tidak ingin permasalahannya kalau dibahas di lingkungan gereja, lama-lama akan tidak mau gereja. Karena semua akhirnya tahu. Iya. Lama-lama jadi ngapain saya ke gereja? Toh nanti permasalahan saya dibahas di sana. Jadi mulai menghindar ke gereja. Gitu ya. Dan kemudian terjadilah Kristen Nafas. Nafas? Apa itu Kristen Nafas? Kristen Natal dan Paskah. Oh. Unik kan? Hal-hal yang sepele, tetapi kalau diruncing, jadilah interesting orang terhadap ibadah menjadi enggan. Gitu. Nah, kita kembali bahas mengenai bagaimana orang nikah dan kemudian diselesaikan dulu. Iya, adatnya. Adatnya ya. Iya. Kalau dua individu, laki dan perempuan bertemu, berjodoh, kemudian mulai diurus nikahnya. Iya. Prosesnya itu satu. Delegasi perempuan dan delegasi laki-laki, masing-masing itu akan memilih juru bicaranya. Oh, oke. Juru bicara. Juru bicara dari dua belah pihak keluarga, tidak satu. Masing-masing itu akan memilih salah satu jubir. Kemudian jubirlah ini menjadi pembicara untuk memediasi urusan ini. Oke. Niat untuk pernikahan gitu. Oke. Jubir biasanya itu jubir perempuan bersifat mendesak. Kirim jubirnya ke pihak laki-laki. Oke. Untuk menyampaikan apa yang harus segera dituntaskan dari runutan adat yang ada. Sementara kalau runutan adat, kalau contoh kasus yang tadi keluarga yang sudah mempunyai anak, dan belum menikah ini, belum diberkati di bawah mimbar ya, itu punya kendala tersendiri dan agak rumit. Rumit itu seperti apa, kakak? Ada yang namanya denda adat. Oke. Denda adat. Itu bisa sampai berapa? Dendanya? Tergantung permintaan keluarga perempuan. Kalau tidak ada unsur dendam yang spesifik, bisa formalitas. Tetapi kalau ada unsur dendam, bisa minta yang sifatnya itu menghambat. Mencekik. Uniknya masyarakat adat itu seperti itu. Jadi momentumnya digunakan tergantung ada hal apa yang melatar belakangnya itu. Begitu. Misal si laki-laki ini di masa lajangnya dia itu terkenal liar, nakal, bad boy. Bandel lah. Bandel lah. Menjadi catatan negatif. Oh, itu ada adatnya tertentu? Ada lagi. Unsur dendam kombinasi adat dituntut dalam denda adat. Bisa mematikan. Oh ya. Mematikan dalam arti seperti apa, kakak? Mematikan niat untuk segera menikah. Untuk segera diberkati di mimbar. Oke. Sehingga kalau tuntutannya kemudian dirasa berat, ulur tuh. Ulur ya? Ulur waktu. Iya. Tidak 1 hari 2 hari, sebulan 2 bulan, tahun. Kenapa kok bisa seperti itu, diulur? Itu semacam tidak direstui berarti ya? Ya, itu sudah jatuhnya adu gengsi. Adu gengsi dua keluarga. Oh, ini masih kuat di sana ya? Apalagi umpamanya laki-laki yang tadinya dari skenario yang pertama itu bertemu sama perempuan yang santun, berpendidikan, dari keluarga yang rumpun keluarga yang besar, berkarir. Berkarir ini bukan pengusaha atau apa ya, menjadi ASN atau PNS saja. Bertemu sama perempuan seperti itu, siap-siap tuh keluarga perempuan, dia akan mengukur nilai yang pantas untuk dihargai, menghargai si perempuan ini. Iya. Termasuk pengeluaran ketika biaya pendidikan. Oh, semua itu udah dihitung. Kalkulasi ada. Wow, keren. Iya. Tidak ada keluarga yang mau
memberikan anak perempuannya cuma-cuma terhadap laki-laki yang dianggap bad boy. Sebenarnya bagus. Bagus memang kalau keluarga laki-laki mampu. Bagaimana Ya. kalau tidak mampu? Oke. Sehingga banyak kata 90-an, 2000-an ada yang namanya ini tuh kebiasaan. Ya. Tidak tertulis. Kawin lari. Kawin lari. Kawin lari. Karena memang udah saling cinta. Saling cinta, kalau tidak mampu diselesaikan keluarga dengan cepat, satu pasangan ini Akan lari. Kabur dari kampung. Oh, kabur dari kampung. Berarti keluar dari Alor. Keluar dari Alor, merantau. Banyak kejadian kayak begitu. Oh, banyak seperti itu ya? Banyak. Sepantaran saya masih banyak lagi. Oh. Cara menyelesaikan masalah dengan masalah itu. Cara menyelesaikan masalah. Cara menyelesaikan masalah dengan masalah. Oke ya. Ah, udahlah, daripada puyang-puyang begini, kabur aja dah gitu ya. Kabur. 1, 2, kadang sampai 10 tahun anak sudah 1 atau 2 besar. Ini benar-benar kabur kumpul kebo seperti itulah ya. Kalau bahasa gaul Jakarta, Bahasa gaul kita kumpul kebo. kebo. Kalau bahasa Alornya? Sebenarnya itu. Cuman tidak secara terang-terangan orang mengakui itu. Karena dianggap ya kita saling Biasa cinta. saja kita saling cinta gitu kan. Hanya belum diberkati saja seperti itu ya. Kabur. Nanti anak sudah ada, sudah lumayan dewasa. Sampai dewasa lah. Usia mulai mau sekolah. Biasanya hanya alasan administratif anak sekolah yang bisa mempercepat mereka menikah. Dan kemudian bisa tekuk ego dua keluarga itu. Karena anak mau sekolah. Anak mau sekolah, nggak bisa ulur-ulur. Tidak bisa ulur-ulur. Akhirnya nikah dipercepat. Dengan cara yang kilat bagaimanapun caranya. Dan itu banyak ya seperti itu? Banyak. Unik kan? Sangat unik. Jadi dibawa kabur aja. Ini kalau nggak selesai adatnya udahlah. Kabur aja. Kabur. Sampai punya anak. Nanti kalau udah punya anak pasti diberkati. Bahkan pengalaman saya ya. Saya sudah di Jakarta itu ada 15 tahun merantau. Oke, cukup lama ya kakak. Selama saya merantau itu, contoh kasus yang seperti saya cerita yang bawa kabur pasangan. Ya. Lebih dari 5. Banyak juga, lumayan. Dari kampung, dari Alor. Iya. Bawa kabur ke Jabodetabek. Iya. Sampai di sini ya sudah kita terpaksa menjadi partner in crime. Terpaksa menjadi partner in crime. Iya. Oke. Menjadi kawan masalah itu. Iya, jadi kawan masalah. Ya ampun. Kita jadi semacam ikut melindungi lah perbuatan itu. Betul. Ketika sampai pada kondisi yang sudah memungkinkan, baru lo kemudian, yuk kalian pulanglah menikah. Atau muncullah opsi, ya sudah nikah saja di sini. Kebetulan bisa difasilitasi, dipermudah lah di Jakarta. Iya. Ada juga seperti itu ya? Banyak. Jadi keluarga nggak datang jadinya? Keluarga datang. Pun kalau datang, biasanya perwakilan, saksi, yang pendamping ya. Iya. Tapi ada hal yang tertunda. Apa itu? Adat ditunda. Ya adat juga ditunda. Penjelasan adat belum itu. Jadi kita potong kerumitan adat ini dengan cara kayak gitu. Oke. Gitu. Dan apa ya? Apakah dari pihak gereja-gereja yang di Alor tidak mengedukasi soal adat istiadat? Karena kan sebenarnya Tuhan yang nomor 1. Betul. Bukan berarti adat tidak penting. Aku Betul. sebagai orang Batak, aku mencintai adat Batak. Setuju. Tetapi tetap Tuhan nomor 1. Setuju. Gitu loh. Itu tidak diedukasi seperti itu. Upaya himbauan edukasi oleh lembaga gereja di Alor dan NTT umumnya sudah sangat masif. Oke. Tapi penerapan di setiap lingkungan keluarga tidak serta-merta mudah. Oke. Jadi nggak gampang ya? Nggak gampang. Gereja bisa menghimbau bahwa tolonglah adat itu disederhanakan. Iya. Supaya si dua pasangan ini segera dinikahkan. Iya. Bisa. Pendeta bisa agresif, antusias untuk mengupayakan itu. Tapi kalau dua keluarga bersitegang, belum ketemu titik kompromi yang tepat, ulur. Ulur ya? Ulur. Mau tahun-tahun, ulur. Jadi pusing kan? Iya. Ya wajar akhirnya pada umumnya akhirnya ya banyak orang
yang benar-benar ya hidup dalam arti bahasa kumpul kebonya gitu ya. Banyak yang punya anak dulu. Punya anak dulu. Makanya terjadi apa ya, kawin-kawin massal ya. Bahkan yang konyolnya itu, tuntutan adat yang tadinya begitu muluk ketat, ya, bisa tekuk dan menjadi mudah kompromi. Ya. Kalau sudah ada anak itu, apalagi di perantauan. Setiap orang tua yang keras kepala di kampung, dengan tatanan adat yang begitu kaku, bisa tiba-tiba melunak kalau anaknya dan cucunya ada hidup di rantauan. Apalagi usia sekolah. Semua kekakuan itu mereka singkirkan sejenak, langsung setuju. Ada. Iya, ya udah. Tapi gitu ya. Untuk apa seperti itu? Iya. Artinya prinsip yang ternyata bisa dikondisikan dong. Iya. Apalagi kita memang sudah menjadi orang Kristen. Ini Kristen dari zaman Belanda masuk Nusa Tenggara. Ya. Artinya udah Kristen dari sananya. Ya. Artinya kita harusnya tahu firman. Betul. Bahwa ya firman Tuhan di atas segalanya. Jangan sampai pemberkatan itu terjadi sesudah punya anak kan begitu. Ya. Harusnya kan diberkati dulu baru beranak cucu. Betul. Bukan beranak cucu dulu baru diberkati. Tetapi banyak terjadi di Alor, beranak cucu dulu baru diberkati. Banyak sekali kenyataannya seperti itu. Ya. Banyak hubungannya, misalnya pacaran yang dijalani dengan terlalu normal. Normal seperti? Macam oke lah ada laki dan perempuan pacaran. Iya. Kemudian bertahun-tahun pacaran terlalu normal tanpa ada upaya yang cara licik seperti itu. Ya menjadi tua dengan saling pacaran saja. Tua? Iya. Apalagi kalau misal laki-lakinya dari golongan yang dibilang tidak mampu ya. Iya. Laki-laki dari golongan yang tidak mampu bertemu sama perempuan yang ningrat. Iya. Dan mereka itu berhubungan dengan dasar cinta yang sangat kuat. Selama laki-laki tidak mampu, jangan dulu datang sorong diri di rumah keluarga perempuan. Ini perkiraan aja nih, Kakak BK. Itu kira-kira berapa sih? Itu sebenarnya seperti mahar ya? Mahar, betul. Nah, itu kira-kira kalau di Alor sendiri itu kira-kira berapa sih? Oke, saya konversikan dalam bentuk uang aja lah. Ya. Biar lebih gampang dipahami gitu. Kalau dikonversikan ke uang paling minim itu 10. Kalau bertemu keluarga yang tadinya diceritakan ningrat dan juga berpendidikan dan segalanya itu, iya taksiran paling kasar 100 juta. 100 juta ya? Iya. Ini kalau maksudnya si pihak wanitanya ningrat ya, berpendidikan 100 juta. Biaya yang perlu disiapkan. Karena pernikahan bukan seperti, mohon maaf nih kita bicara di Jawa sini tuh kebanyakan orang mensederhanakan segala urusan itu dengan misal orang pergi ke lembaga pengesahan 5 juta selesai. Iya. Persediaan paling maksimum 10 juta. Gitu kan? Iya. Di Jawa banyak. Iya. Di Nusa Tenggara nggak bisa, 10 juta nggak cukup. Waduh. Masalahnya walaupun pernikahan dikonsepkan sangat sederhana, keluarga inti sekalipun, kasih makan keluarga itu perlu hewan, Pak. Oh, hewan juga. Bapak kalau tidak bantai hewan, mohon maaf kita bicara, tidak bantai babi dalam urusan itu, dianggap tidak sah pernikahan itu. Kalau cuma bunuh ayam, ikan, itu bukan dianggap daging, sayur dianggapnya. Jadi harus. Acuannya bahwa benar-benar pernikahan itu sah dan sudah terjadi, dan bermartabat, kalau ada bantai babi. Oke. Jadi ini sebenarnya tradisi yang diturunkan dari atas dari dulu. Dari bahkan sebelum agama masuk, salah satu alat interaktif paling efektif adalah itu dia, urusan adat. Oke. Sebelum agama itu baru masuk ke Alor awal-awal 1900-an. Sehingga leluhur yang hidup di 1700-an, 1800-an, alat interaksi paling efektif yaitu dia adat istiadat. Adat. Jadi untuk pernikahan ya ini yang ini patokannya. Patokannya itu. Waduh. Gitu. Enggak murah ya nikahnya ya. Jadi kalau kita menjadi laki-laki Alor itu
ketika menjadi dewasa dan kemudian punya niat menjadi seorang suami begitu, Iya. maka mindset yang paling dasar adalah, oke, saya punya persiapan berapa untuk nikahi perempuan ini. Oh iya. Tidak bisa santai-santai tiba-tiba datang, Pak saya mau nikah, nggak bisa. Persiapan. Kalau keluarga mampu boleh santai-santai datang minta orang tua nikah. Tapi kalau tidak mampu, apalagi hanya hidup dengan diri sendiri, iya, ya sudah punya persiapan sendiri harus. Berarti sebenarnya tidak semuanya melakukan kawin lari ya. Tidak semuanya. Hanya orang-orang yang nggak punya apa-apa, tapi udah saling cinta, terpatok adat, kabur. Ya. Hidup bersama, punya anak, baru diberkati. Ya. Oh, jadi yang punya duit mah enak ya. Yang laki-laki yang maksudnya bekerja punya 100 juta mah lewat lah gitu ya. Tutup mata. Iya. Jadi sebenarnya yang melakukan seperti itu yang nggak punya apa-apa ya. Tapi memang kondisi ekonomi di sana seperti apa? Rata-rata menengah ke bawah, menengah atau? Pendapatan per kapita rumah tangga di Alor ya. Sampai tahun 2024 ini belum ada data resmi yang bisa mengukur pendapatan minimum orang rumah tangga itu berapa, belum. Oke, belum ada ya. Tapi kalau sebagai pemuda Alor nih, KKBK nih, menurut penglihatan KKBK semampunya orang dalam satu bulan kira-kira menghasilkan berapa begitu kan? Tidak, maksudnya ekonomi di sana itu menengah ke bawah kah rata-rata orang di sana? Menengah ke bawah memang. Menengah ke bawah. Ya, susah lah kalau menengah ke bawah dibuat adat seperti itu. Iya. Sama seperti orang di Jawa sini dengan gaji UMR misal, kemudian mas kawin atau mahar mintanya itu 500 juta misal. Iya. Tingkatan frustasi yang terasa tuh seperti itu. Oh iya, 500 juta. Pusing nggak? Iya. Pusing banget kan? Pusing sekali. Fortuner 1 itu kan? Iya. Tetapi nggak bisa ya Mas, adat itu bisa nggak sih didiskusikan gitu sesama ya taruhlah ketua-ketua adat di sana. Intelektualis lah ya. Maksudnya tuh bisa nggak sih dirubah gitu loh, karena untuk kemajuan Alor sendiri gitu, biar apa ya, biar diberkati Tuhan gitu loh. 3 atau 4 tahun lalu sudah pernah ada upaya oleh golongan misionaris, orang-orang teolog, juga beberapa organisasi Kristen. Iya. Yang sudah ada upaya untuk mensederhanakan adat istiadat se-Nusa Tenggara ya. Betul, bukan menghilangkan, tapi menghilangkan. Disederhanakan. Disederhanakan dengan kayak dikonversi menjadi 3 bagian, misal minimum, medium dan juga maksimum. Oke. Pun pelaksanaannya tidak maksimal saat ini. Tapi sebenarnya udah ada upaya, tetapi untuk penerapannya kembali terbentur kalau dua belah pihak keluarga di kampung mau menerima dan melaksanakan itu. Kalau tidak, usulan itu tidak terpakai. Apa sih yang membuat masyarakat di sana itu benar-benar susah melepaskan tradisi itu, peraturan di adat itu? Mereka bertahun-tahun hidup saling berinteraksi antara satu dan yang lain, antara satu kampung dengan kampung yang lain. Itu sudah dengan tatanan adat yang seperti itu. Saling sapanya pun sudah terbentuk seperti itu. Misal di sana itu masih ada kebiasaan, misal kalau orang itu bukan derajat ya, kasta ya. Kalau dia kastanya paman, kita setua apapun, kalau dia anak 5 tahun kastanya paman, kita panggil paman. Tidak bisa panggil sekedar nama aja. Misal saya 30 sekian bertemu bocah 10 tahun tetapi dia ternyata kastanya paman, saya tetap harus panggil dia paman. Tidak bisa hanya panggil namanya. Dianggap tidak sopan di kampung itu. Oh, di kampung seperti itu ya? Dianggap tidak sopan. Oke. Jadi sebenarnya hampir-hampir sama seperti orang Batak juga ini. Mirip. Iya, mirip. Ada kemiripan sedikit. Ya, cuman kayaknya kental sekali nih. Oh, di sana kental lagi. Kadang-kadang yang paling kejam itu kalau tadi deskripsi perempuan seperti itu, kadang-kadang perempuan itu kemudian dijadikan bahwa itu perempuan adalah lambang kesuksesan keluarga itu. Perempuan? Si perempuan itu. Kenapa bukan laki-laki?
kalau bisa melahirkan perempuan, mendidiknya sampai jadi sukses dalam tanda kutip ya. Iya. Sukses dalam perspektif keluarga itu. Sehingga datanglah laki-laki yang kemudian melamarnya. Si laki-laki itu dituntut harus menghargai dengan sangat-sangat pantas. Jadi si pihak keluarga juga ada keuntungan lah ada gitu keuntungan ya. Bahasanya. Oke. Jadi makanya lebih ke si perempuan ya. Itu si perempuan kalau terdidik dan juga karir bagus. Kalau laki-laki yang terdidik berkarir bagus, dia menanggung segala beban keluarga. Si laki-laki ini otomatis menjadi senior generation. Senior generation. Oke. Tidak bisa ambil keputusan menikah lantas hidup individual, nggak bisa. Apalagi ketika pendidikan atau rintis karir menjadi seseorang yang bermartabat di kampung itu oleh dukungan semua keluarga. Setelah sukses seperti itu, tetap dia menjadi acuan dan harapan. Apapun itu ya. Apapun itu. Okay. Dia menjadi abang iya, ayah iya, menjadi mentor iya, menjadi pembuat keputusan pun iya. Oh, keputusan juga. Kalau laki-laki. Oke, ya. Ya kan? Oke. Tapi di alor itu, apakah harus sesama orang alor menikah atau boleh? Misalnya dengan suku lain seperti itu. Oh, ini unik. Adat itu sangat keras kalau alor sama alor. Oke. Saling sikat itu akan terjadi kalau alor sama alor. Jadi kalau tidak dengan alor bisa kompromi. Oh, gampang bisa. Komprominya malah. Oh gitu. Oh jadi kalau di luar alor atau dengan suku lain lebih gampang. Ada anggapan kalau orang bukan orang kita bahasanya, yang tidak paham adat kita, bukan orang kampung sebelah misal. Iya. Jangan dipersulit. Oh gitu. Jatuhnya seperti itu. Jadi kalau misal dari pulau sebelah, yang kemudian dapatlah jodoh perempuan kita, begitu mereka upaya untuk mau datang Minang, masuk minta, ya sudah, sanggupnya apa dan bagaimana. Oh malah begitu. Malah begitu. Tapi kalau anak kampung sendiri selesai. Karena sama-sama ngerti adat gitu ya. Sama-sama ngerti adat. Kadang-kadang keluarga-keluarga itu kemudian kalau sudah berurusan, oke, macam saya sama Pak Pendeta, kita sementara dalam satu urusan nih. Tetapi saya ingat Pak Pendeta itu mungkin di masa lalu pada satu urusan yang lain pernah bikin saya tersinggung. Saya hitung di hari ini. Balas dendam ya. Saya hitung di hari ini, selesai. Kita saling sikat nah. Jadi benar-benar ajang aduh. Jadi ya udahlah, lebih baik sebenarnya menikah dengan orang yang kita nggak kenal sama sekali ya, nggak tahu siapa dia, lebih dipermudah. Jadi lebih bermudah. Iya. Tapi misalkan saya alor nih, perempuan alor, datanglah jodoh laki-laki dari timur misal. Jadi simpel ambil keputusannya, kasihan laki-laki dari timur, dia tidak mengerti adat kita. Sudah jangan dipersulit, jangan diminta yang aneh-aneh lah. Sudah apa adanya saja. Oh gitu ya. Ya ampun. Unik kan? Iya, ini unik sekali nih. Begitu juga dengan misalnya yang kalau terjadi perbedaan agama, nggak apa-apa juga. Perbedaan agama di sana itu hal yang paling Misalnya ketemu dengan yang beda iman nih, bagaimana tuh? Apakah harus adat ataukah gimana? Kalau sudah di sana tuh pantang. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Oh berarti nggak akan pernah direstui. Pun kalau ada sekarang, ada nih yang terjadi, tetapi prosesnya penuh kelicikan. Kelicikan seperti apa? Cara taklukin lawan yang bukan seiman itu, caranya itu dilakukan dengan cara-cara yang lumayan dibilang nekat. Waduh, horor nih kayaknya. Nekatnya seperti apa? Kalau sudah hamil duluan si lawan, yang tidak seiman dengan kita, sudah ada anak, baru ego itu bisa dipatah. Baru ego yang mempertahankan sesama itu bisa dipatah karena ada anak.
Tapi nanti nikahnya secara apa? Karena kan ini salah satu keluarga mengalah. Oh, harus. Karena kan nggak bisa ada dua nakoda dalam satu perahu, Pak. Oh, berarti terjadi juga di Alor seperti itu ya. Ada. Bagus juga sebenarnya. Bagus, jadi harus memang satu supaya nanti kan anak kedepannya juga kan gitu kan biar nggak. Dan itu berdampak kayak kami ketika merantau. Mindset itu kebawa di perantauan. Bahkan saya 15 tahun di Jakarta, jalan nih misal bertemu lawan jenis begitu. Iya. Hal yang paling pertama saya harus pastikan bahwa dia harus sama dengan saya. Karena saya tahu bahwa hambatan apa yang akan terjadi depan kalau saya salah langkah sekarang. Oke, karena udah tahu ya di kampung itu sebenarnya kayak apalah itu, pusing deh. Jadi benar-benar ke bawah ya, pokoknya ketemu harus yang seiman aja udah. Pun kalau umpamanya saya nekat, ya itu dia pola itu yang saya pakai. Bawa kabur dulu. Hancurin dulu baru. Nanti baru kita lem retaknya. Oke. Oke. Ini ya sangat unik sekali sebenarnya. Dan konyolnya nih, ada yang lebih konyol lagi. Iya. Selisih dan juga apa sih? Selisih umur. Bukan selisih umur. Selisih pendapat dan juga selisih persetujuan. Iya. Bisa terjadi hanya perbedaan denominasi gereja. Oke. Beda gereja pun jadi keributan. Nggak gampang kali Alor itu, Pak. Padahal sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Tuhan yang sama, kitab yang sama. Ya. Tetapi beda denominasi ribut. Bisa juga menjadi penghalang. Kenapa? Di sana bahkan itu detailnya orang bisa hitung jumlah jiwa. Oh, di dalam gereja jemaat. Berarti nggak banyak. Kehilangan satu saja itu dirasa rugi sekali. Oh iya. Ya. Karena ketika sepakat untuk menikah itu ada pertanyaan. Setelah menikah kalian mau di gereja di mana? Tidak mungkin dong dua denominasi gereja A sama B. Laki ke gereja A, perempuan ke gereja B, nggak bisa kan? Iya. Karena di sana itu ada satu semacam wibawa tersendiri. Kalau suami dan istri bisa duduk berdampingan di gereja. Oh iya betul. Okay. Itu wibawa tersendiri. Di Batak begitu juga kan? Sama. Wibawa terhormat kalau suami dan istri bisa duduk berdampingan di gereja. Oke. Sehingga itu kalau beda denominasi, perdebatan yang kemudian muncul adalah siapa mau ngalah yang mana. Oke. Dan kalau kita ngalah nih misalnya, aku ke gerejanya suami deh. Nah itu apa yang terjadi? Ya kalau sudah cepat sepakat syukur. Tapi kalau ternyata keluarga merasa kami rugi nih, ulur juga itu. Oh gitu ya? Ulur juga itu. Karena otomatis satu jiwa hilang dari gereja gitu. Satu jiwa itu salah besar itu. Oh gitu. Karena saking sedikitnya gitu loh jumlah jiwa. Jumlah jiwa di sana tuh sedikit. Dalam satu desa kita bisa hitung orang. Oh gitu ya? Iya. Satu rumah tangga di sini isinya ada berapa orang kita bisa tahu. Satu lagi rumah jarak 100 meter ada siapa di sana, bapak, mama, berapa anak kita tahu semua. Kan saling kenal. Iya saling kenal itu ya. Sehingga hilang satu jiwa dalam satu jemaat saja. Iya. Lumayan menjadi perdebatan di Alor. Bahkan pengalaman. Iya. Tahun kemarin sempat saya masih pulang. Iya. 2023 akhir sempat saya masih pulang ketika proses politik pemilihan legislatif itu saya ada di kampung. Dan kemudian saya berupaya mempercepat. Ada satu urusan yang ini sudah ulur ada 10 tahun. Oke. Iya. Saudara perempuan sudah punya 2 anak. Iya. Dengan laki-laki belum nikah. Sementara anak sudah mulai usia sekolah. Anak perempuan yang sulung itu sudah usia 5 menjelang 6 usia sekolah loh. Iya, mau SD. Urgen itu. Iya. Kemudian saya bilang ini nggak bisa diulur-ulur lagi. Sudahlah gitu. Anak perlu baptis, akte lahir, akte baptis itu perlu. Percepatlah nikah. Oke, kita tungtang. Pun tetap bentur juga. Benturnya di mana lagi? Pertama itu selisih karena si laki itu ada di denominasi A, perempuannya denominasi B. Oke, pada akhirnya sepakat. Udah lu ikut suami lu.
Kan kita dari pihak perempuan. Ya udahlah gitu ya. Udah kita ribet sama-sama Tuhan Yesus juga gitu kan. Terus adatnya mentok. Aduh. Akhirnya saya 5 bulan loh di kampung. Urusannya nggak kelar, saya tinggal kembali ke Jakarta. Ya. Bayangkan coba, pusing nggak? Pusing banget. Kan sebenarnya itu oke lah, sudah sepakat pemberkatan dulu, adatnya nanti. Iya. Kalau yang lain nggak mau, saya kan pulang bawa otak Jakarta. Iya, kita udah modern lah ya gitu. Saya sudah tahu hidup di Jakarta itu sebagaimana ribet orang kalau administratif tidak lengkap. Iya. Sehingga itu saya desak untuk segera. Pun masih mentok. Ketika mama bilang enggak, itu adatnya harus. Ya sudah. Ya udah. Kebentur di situ. Pulang. Unik sekali ini. Oke, kalau yang nikah masal itu seperti apa Kakak BK? Dari contoh kasus yang barusan saya cerita itu menjadi cikal bakal terciptalah 2-3 rumah tangga belum menikah terkumpul. Dan kalau misal diulur 10 tahun, bisa tercipta 5-6 pasangan. 5-6 pasangan dalam satu desa misal. Kemudian disitulah pendeta agak sedikit tegas. Terapkan nikah masal. Jadi bukan karena tidak mampu juga sih. Banyak hal yang mempengaruhi sampai keputusannya nikah masal. Di satu sisi ya nikah masal itu tujuannya irit biaya Iya. Efisiensi pendeta pelayanan. Betul. Berkatan satu kali itu sekian deret kan. Iya betul. Oke, terus ketika pendaftaran akta ke Dukcapil dan pencatatan sipil ya. Betul. Jadi satu paket jalan. Iya, semua tuh satu paket jalan semua ya. Tapi tunggu. Kenapa nikah masal itu terjadi? Itu dia. Pendeta atau lembaga gereja kadang-kadang itu mereka tunggu. Kapan pihak langit mana runtuh duluan? Iya. Ego mana patah duluan? Baru bisa dipaksakan. Nunggu juga. Kalau masih awal-awal panas-panas jangan desak. Jangan sampai pihak keluarga merasa bahwa kok ini gereja kayak perintah saya. Kok gereja datang paksa saya gitu kan. Iya. Pendeta bisa kena ngomel. Pendeta bisa diomelin. Bisa diomelin. Kadang-kadang protes sampai ke sinode. Bahkan celakanya pendeta kalau umpamanya terlalu aktif mengkritik hal-hal semacam itu. Bisa pecah belah dalam keluarga. Muncul gereja baru. Politik adat di kampung itu jeleknya kalau sudah tendensinya sifatnya tuh menyenggol. Sekelompok itu kalau tersinggung, muncul bikin gereja sendiri. Kejam kan? Bukan kejam sih, lebih kayak kok bisa keras kepala yang seperti itu. Ini benar-benar pendeta-pendeta di sana harus banyak-banyak berdoa supaya benar-benar dibukakan gitu loh mata-mata mereka yang kalau sudah urusan begitu, yang lebih sakti dalam kampung penatua gereja, bukan pendeta. Penatua lebih sakti penatua. Pendeta tuh kadang-kadang bukan warga asli situ. Diutus. Karena utusan pendeta. Entah dia dari kampung mana, dari daerah mana, diutus karena profesi. Iya, diutus. Jabat di situ. Jadi kalau penatua itu orang asli. Orang asli situ yang selalu dimandatkan menjadi tetua gereja gitu kan. Sehingga keputusannya dia lebih bersifat sakti. Lebih sakti dari pendeta. Ini aku baru dengar loh ini. Real. Penatua gereja lebih sakti daripada pendeta. Pendeta normatif pelayanan. Tetapi kalau penyelesaian konflik atau selisih pendapat atau hal-hal yang sifatnya itu yang turun tuh ya. Yang terjadi di jemaat. Saktinya tuh penatua. Karena orang asli. Orang tua biasanya itu dia orang tua cendekiawan dianggapnya. Sehingga kalau selisih paham di antara masyarakat dan jemaat itu, ya udah. Keputusan si penatua lah yang lebih sakti. Hebat. Ini baru aku dengar ya. Iya juga benar karena memang ya
yang diutus belum tentu orang Alor. Iya. Kalau datang orang Jawa, ngerti adat apa loh? Oh iya. Pusing kan? Dia mau sentuh di adat pun nggak akan dapat. Nggak ngerti dia. Ya, kamu orang Jawa, kamu orang Batak, kamu cuma sekedar khotbah aja, nggak usah singgung adat gitu. Kalau kamu mau sampaikan firman Tuhan, sudah sampaikan firman Tuhan saja. Jangan atur orang sini. Tapi kalau penatua yang ngomong, siap laksanakan. Siap. Oke. Terima kasih Kakak Beta buat cerita-ceritanya. Waduh, sama-sama, ini ada apa? Mungkin di podcast episode berikutnya mungkin akan ada dari suku-suku yang lain atau dari kampung-kampung yang lain ya, karena ini baru di Alor seperti ini. Boleh saya saran? Apa itu? Undanglah orang dari Sumba Tengah. Kenapa? Tahun-tahun kemarin itu masih tren kawin lari itu. Kawin culik. Kawin culik? Apa itu kawin culik? Undanglah orang Sumba. Oke. Biar tahu dari orang Sumba langsung. Oke, kawin culik. Saya kan orang Alor. Ya. Paham lah itu praktik terjadi, tetapi sepertinya lebih itu menjelaskan itu orang Sumba langsung deh. Oke, ini bagus juga nih. Ini dengan mengundang KKBK, aku jadi terbuka untuk mengundang yang lain-lain karena pasti ada tradisi-tradisi yang unik-unik gitu loh. Ketiga gereja disejajarkan dengan adat unik. Iya. Kalau di Jawa atau di Indonesia bagian barat, gereja berjalan sendiri, adat berjalan sendiri. Nusa Tenggara nggak gitu. Oke. Wow. Mau pisahkan gereja dengan adat pun agak rumit. Iya. Tapi itulah masyarakat NTT. Unik kan? Jadi sebenarnya ini bagian dari kekayaan Indonesia, adat istiadat. Cuman kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ngerti firman, sebenarnya firman Tuhan di atas segalanya. Bukan berarti kita harus menghilangkan adat istiadat. Yang baik kita jalankan, tetapi yang tidak sesuai dengan firman, kita harus benar-benar bisa menyesuaikan dengan firman Tuhan. Amin. Gitu, seperti itu kira-kira ya. Amin. Terima kasih Kakak BK buat cerita seputar Alor ya. Bapak Ibu teman-teman semuanya, begitulah cerita dari Kakak BK, asli dari Alor, pemuda Alor yang aktif di adat istiadat di Alor. Sekali lagi, firman Tuhan di atas segalanya. Bukan berarti adat kita buang, tidak. Aku sendiri orang Batak, aku cinta adat Batak, tetapi sampai sekarang aku menomorsatukan firman Tuhan. Ya, sampai saat ini aku menomorsatukan Tuhan. Natal Doulos Production kita adakan hari Minggu, 8 Desember jam 5 sore di Hotel Haris lantai 5, Mall FX Sudirman, Jakarta Pusat. Aku sendiri nanti sebagai pembicara. Aku mengundang Bapak Ibu teman-teman semuanya hadir dalam Natal Doulos Production tersebut. Bagi Bapak Ibu teman-teman semuanya yang rindu mendukung podcast Kana, Bapak Ibu bisa mendukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor yang sudah tertera di bawah ini. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Allah membenci yang namanya perceraian. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, terjadi KDRT tidak boleh bercerai, tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai, pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Selama suami masih hidup, istri terikat. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak boleh menikah dengan yang lain. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.